أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Masjid Qiblatain di Madinah adalah saksi perubahan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dulu di zaman Rasulullah tentu saja bangunannya tidaklah semegah ini. Belum ada kubahnya, belum ada menaranya, apalagi ornamen penanda kiblat pertama. Tahukah teman-teman, bahwa penanda ini sebenarnya tidaklah menghadap ke kawasan Masjidil Aqsa Palestina, melainkan lurus ke utara mengarah ke negeri Syria atau Suriah. Belum ada penjelasan resmi dari ulama-ulama otoritatif mengapa ini bisa terjadi. Ini posisinya Baitul Maqdis ya. Kita contohkan seperti ini. Contoh ini Baitul Maqdis dan sana Ka'bah. Jadi Rasulullah sedang menjadi imam di kalangan Bani Salamah. Ketika itu sholat zuhur, di belakang makmum laki-laki, belakang lagi makmum perempuan. Setelah itu Rasulullah SAW membalikkan badannya, ya tentu balik kanan ya. Balik kanan. Setelah selesai rakaat kedua tahiyat awal, Rasulullah berdiri, kemudian beliau balik kanan, berarti menghadap ke makmum laki-laki dan makmum perempuan. Baru Rasulullah jalan sampai ke belakang, dan makmum laki-laki sama juga balik kanan, kemudian mengikuti Rasulullah, berada di belakang Rasulullah, dan makmum perempuan maju dan berbalik kanan. Kenapa Rasulullah SAW balik kanan? Karena memang Rasulullah SAW yuhibbut tayammun, mencintai hal-hal yang berbau kanan dalam masalah baikan. Ayatnya berbicara tentang memalingkan muka, bukan tentang membalikkan badan. Ini adalah dua hal berbeda, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Jika ada dalil apapun, misalkan hadis, yang bertentangan dengan ayat suci Al-Quran, tentu saja Al-Quran lebih didahulukan. Kemudian tentang perubahan arah kiblat ketika sholat berlangsung, yang mana dikatakan posisi imam berubah menjadi posisi makmum dan sebaliknya, itu tidak akan Anda temukan di kitab-kitab hadis manapun. Saking palsunya informasi ini, di kitab-kitab hadis palsu pun Anda tidak akan pernah menemukannya. Adapun arah kiblat ke Baitullah dari Masjid Qiblatain sudah betul arahnya ke Makkah seperti yang Anda saksikan ini. Akan tetapi arah kiblat sebelumnya yang sungguh mengherankan. Tentu saja nanti akan ada yang berdalil dengan asumsi, ya itu kan zaman dulu, gak ada itu Google Map, sehingga penentuan arahnya bisa saja salah. Dikiranya bintang sebagai penunjuk arah atau navigasi tidak pernah digunakan oleh umat Islam zaman dulu, padahal Al-Quran begitu jelas menerangkannya. Dialah yang menjadikan bagimu bintang-bintang, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan, di darat dan di laut. Sungguh kami telah merinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mengetahui. Dia juga menciptakan tanda-tanda, dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
Sekarang mari kita bergeser ke kawasan Al-Quds, Palestina. Tahukah kamu, sejak awal pembangunannya, kawasan ini tidaklah menghadap Ka'bah di Makkah, melainkan ke arah Petra Yordania, tepatnya ke kuil kerajaan Nabat. Mengapa ini bisa terjadi? Allahu a'lam. Hari ini kita semua tahu, kawasan Temple Mount Palestina adalah tempat sakral bagi 3 agama besar dunia, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Lantas mengapa terkenal dengan sebutan Masjidil Aqsa? Mari sejenak kita simak cuplikan video Bang Zulfan Afdillah dari Robbanians ID. Secara gramatikal bahasa Arab, kata masjid itu merupakan isim makan, nama lokasi seperti itu, dari kata sujud. Sehingga masjid itu secara bahasa bermakna tempat sujud. Nah, salat itu perbuatannya. Orangnya disebut dengan musalli, dan lokasinya disebut musalla. Sujud itu perbuatannya. Orang yang melakukan sujud itu disebut dengan sajid, dan lokasinya disebut dengan masjid. Oleh karena itu, secara bahasa, maka semua tempat yang bisa dijadikan tempat sujud untuk menyembah Allah itu disebut dengan masjid. Ini karena dalam hadis disebutkan jika Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah menjadikan seluruh bumi adalah masjid bagi umat Islam. Hikmahnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Qadhi Iyad bahwa bangsa-bangsa lain kalau beribadah itu harus di tempat khusus. Sedangkan umat Islam itu bisa beribadah dimanapun selain di WC dan kuburan serta tempat kotor bernajis seperti itu. Oke, lantas gimana yang di Yerusalem? Kenapa dinamai Masjidil Aqsa? Dan kenapa juga disebut sebagai masjid, kan seperti itu? Kan belum ada umat Islam yang beribadah di sana. Nah, perlu dipahami bahwa Al-Aqsa ini bukanlah nama khusus. Ya, sekali lagi bukan nama khusus, melainkan sebutan. Kenapa begitu? Karena Aqsa ini artinya jauh dalam bahasa Arab. Jadi, Masjidil Aqsa ini artinya tempat sujud terjauh. Nah, lalu masalahnya adalah yang mana lokasi tempat sujud atau masjid yang disebut jauh itu ya. Nah, teman-teman, sebutan Masjidil Aqsa ini itu merujuk kepada lokasi, ya sekali lagi lokasi ya, bukan bangunan secara spesifik seperti itu, yakni merujuk kepada lokasi Baitul Maqdis. Nah, apa itu Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu merupakan bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman untuk umat Bani Israel beribadah kepada Allah. Yang sekarang orang Yahudi sebutnya sebagai Solomon Temple atau bahasa Ibraninya Bet Hamikdash. Nah, jadi Baitul Maqdis ini oleh orang Yahudi disebut sebagai Bet Hamikdash, teman-teman. Bet atau bait itu artinya rumah. Hamikdash atau Al-Maqdis itu artinya suci. Bet Hamikdash atau Baitul Maqdis artinya rumah suci atau bait suci. Di mana bangunan ini dibangun oleh Bani Israel untuk beribadah kepada Allah. Terkait hal ini, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dia meminta 3 hal kepada Allah. Keputusan yang sejalan dengan keputusannya, dan dia diberi hal itu. Dan dia meminta kepada Allah kekuasaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahnya. Dan dia diberi kekuasaan itu. Dan ketika beliau selesai membangun Masjid Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah agar tidak ada seorang pun yang mendatangi Baitul Maqdis kecuali berniat untuk sholat di sana dan keluar dalam keadaan bersih dari dosa seperti hari ketika dilahirkan ibunya. Dalam hadis lain, Rasulullah berharap bahwa doa Nabi Sulaiman yang ketiga ini dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan bahwa nabi-nabi Bani Israel seperti Nabi Isa dan Yahya pernah mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis hingga masjid itu penuh. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan narasi sejarah umum yang begitu nyaring berkata bahwa Baitul Maqdis atau Bait Suci Nabi Sulaiman telah hancur total karena diserbu berkali-kali. 2 di antaranya oleh Nebukadnezar dari Babilonia,
kemudian oleh Titus tentara Romawi. Dalam buku Ensiklopedia Palestina Bergambar, karya Dr. Thoriq As-Suwaidan, penghancuran Baitul Maqdis di Yerusalem sebenarnya adalah penghancuran rumah ibadah palsu yang oleh umat Yahudi dikatakan dibangun oleh Nabi Sulaiman. Bahkan di periode Titus juga sama. Lagi-lagi umat Yahudi mengklaim penghancuran rumah ibadah dilakukan oleh Titus. Selanjutnya Dr. Thoriq mengkritik keras tafsiran ulama terdahulu yang mengatakan Nebukadnezar dan pasukannya adalah hamba-hamba Allah yang perkasa dalam surah Al-Isra ayat 5. Dari sini kita bisa ambil sebuah hikmah ya teman-teman, bahwa sanggahan akademis kepada sebuah karya tafsir bukanlah hal yang tabu dan harus dihukumi sesat apalagi berdosa, selama yang dikritik bukanlah ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Kita berpindah ke buku bacaan berikutnya. Kisah penghancuran oleh Bukhtanasar tadi bisa Anda temukan juga di kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi. Kami dapati bahwa riwayat kisah penghancuran oleh Nebukadnezar atau Bukhtanasar ini memang sahih, akan tetapi tidak tersambung ke Nabi Muhammad, dan ceritanya disampaikan oleh Wahab bin Munabbih dan Ibnu Asakir. Selain itu, isinya sangat ganjil karena dikatakan Nabi Armia adalah nabi terakhir dari Bani Israel, padahal masih ada Nabi Isa dan ada Nabi Yahya. Keganjilan lainnya adalah kisah tersebut sangat mirip Alkitab Yeremia pasal 1 ayat 15 dan pasal 27 ayat 6. Semuanya akan nyambung dengan sejarah Nebukadnezar datang menyerbu Yerusalem sebelum tahun Masehi. Jika betul bait suci dihancurkan, lantas Baitul Maqdis mana yang digunakan untuk tempat berkumpulnya Bani Israel tadi? Tentu saja di luar sana akan ada narasi jawaban begini. Ya, kuilnya Herodes ini tempat berkumpul itu. Ya, inilah bukti arkeologisnya. Inilah sisa kuil Herodes yang lebih tua daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kami pastikan kedepannya Anda akan menemukan narasi seperti ini. Perlu diketahui ya teman-teman, tembok besar Herodes ini posisinya memanjang di sebelah barat Masjid Kubah Emas. Jika diproyeksikan ilustrasi bangunannya, maka akan menjadi kuil Herodes Agung alias The Temple of Solomon kedua. Hal inilah yang menjadi bukti legitimasi bagi orang Israel Zionis untuk menguasai tanah Kanaan Palestina. Nah, kalau klaim legitimasinya atas dasar klaim Alkitabiah bahwa dahulu pernah berdiri kerajaan Yahudi di sana, yakni Istana David dan Solomon, setidaknya dua profesor arkeologis Israel, yakni Profesor Z.F. Herzog dan Israel Finkelstein, setelah penelitian arkeologis mereka mengklaim bahwa tidak pernah ada yang namanya Istana Yahudi, yakni Istana David dan Solomon, seperti yang diceritakan dalam Bible. Adanya kerajaan Bani Israel yang terbagi dua di Palestina tidaklah terbukti secara arkeologis, kecuali hanya klaim Alkitabiah semata. Sudah kami ulas di video sebelumnya. Jika bekas peradaban dan kerajaan Bani Israel saja tidak ada di sana, bagaimana dengan Baitul Maqdisnya? Ketika Yerusalem di bawah kekuasaan Kristen Bizantium, bait suci ini sempat menjadi tempat sampah masyarakat. Profesor Moshe Giel dalam buku menyebutkan bahwa tempat ini menjadi tempat pembuangan kain menstruasi wanita, hingga sekian lamanya. Dan orang yang pertama kali mengembalikan kesakralan lokasi ini dan membersihkannya dari tempat pembuangan tersebut adalah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya dan juga Rabi Yahudi yang masuk Islam, yakni Ka'ab al-Ahbar. Semoga video ini memberikan jawaban.
Sobat beriman, tahukah Anda, jika Baitul Maqdis sudah rata dengan tanah dan banyak ditumpuki sampah, tidak mungkin Rasulullah Muhammad mengatakan Baitul Maqdis memiliki tempat-tempat lampu untuk dinyalakan dengan minyak. Sebagaimana hadis berikut ini. Tidak mungkin pula tembok yang di Masjid Buraq adalah retakan batu yang dilubangi oleh malaikat Jibril, karena Masjid Buraq belum ada ketika Sayyidina Umar membebaskan Yerusalem dari penguasa Romawi. Jika benar retakan batu tadi yang terdapat dalam hadis ada di negeri Palestina, harusnya Sayyidina Umar bin Khattab lebih dulu menemukannya saat kota itu bernama Aelia Capitolina. Tapi ternyata dinasti para khalifah selanjutnya yang membuat tempat ini. Rasulullah Muhammad tentu tidak akan kesulitan menjelaskan bentuk fisik atau wujud Baitul Maqdis ketika perjalanan Isra jika benar hanya mengunjungi sebuah kawasan tempat sampah, bahkan lahan kosong sekalipun. يقول الاسم تغير، هو بيت المقدس بيت هم بعقيدتهم المسجد الأقصى بيت المقدس، احنا بعقيدتنا بيت المقدس بالسماء. الآن راح المسجد الأقصى بعقيدتنا بالسماء المسجد الأقصى. Sejujurnya kami sudah coba mendiskusikan kecurigaan kami beberapa waktu lalu dengan Bang Zulfan Afdillah, tapi beliau sedang sibuk riset literatur untuk keperluan YouTube-nya. Tidakkah Anda berharap para ulama kita harus memperhatikan kejanggalan ini? Hilang kemana Baitul Maqdis yang dikunjungi Rasulullah Muhammad ketika Isra? Setelah kami bertanya ke Babe Haikal, begini katanya. Bukan hilang, ya. Baitul Maqdis itu tempatnya luas, disebut komplek daripada Masjidil Aqsa. Ada Masjid Qibli, ada Masjid Al-Qadim, ada Masjid Al-Marwani, ada Masjid Al-Buraq, gitu, ada Masjid Sakhra, gitu ya. Nah, jadi yang mana yang dipakai pada waktu itu sholat itu Qibli, yang mana yang dipakai jadi membangun tempat Umar bin Khattab itu namanya Kubah Sakhra. Jadi ada semua di situ. Tempatnya bukan satu titik, tempatnya luas, ada berbagai macam, begitu ya. Tapi ternyata sekali lagi bangunan-bangunan yang beliau sebutkan itu baru ada di dinasti Umayyah atau Umayyah. Keterangan ini kami dapati dari buku Ensiklopedia Al-Aqsa. Jadi bukan karangan kami ya teman-teman. Beralih ke batu atau sakhroh yang diklaim sebagai pijakan Buraq. Anda tidak akan pernah menemukan hadis berpijaknya Rasulullah ke batu sakhroh yang disakralkan penganut Yahudi Palestina. Lalu kalau ada yang mengatakan batunya harum dan pingin ikut terbang ketika Mi'raj, itu adalah informasi tidak benar yang entah sumber awalnya dari mana. Ya tentu saja harum ya, karena memang disemprot parfum secara berkala. Dan seperti yang Anda lihat, di atas gua ini ada ventilasi agar udara bersirkulasi dengan baik.
Jadi bagaimana teman-teman? Setelah mendengar sejumlah penjelasan yang cukup berat ini, apa Anda meyakini Rasulullah ke tempat sampah, bukannya ke tempat ibadah? Mana yang Anda percayai? Kami pribadi meyakini bahwa Baitul Maqdis Nabi Sulaiman yang dikunjungi Rasulullah masih akan eksis hingga akhir zaman. Sebagaimana hadis yang dibawakan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami saling bertukar pikiran tentang mana yang lebih utama, Masjid Rasulullah SAW ataukah Baitul Maqdis. Sedangkan di sisi kami ada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, satu sholat di masjidku lebih utama dari 4 sholat padanya, dan ia adalah tempat sholat yang baik. Dan hampir-hampir tiba masanya, seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya. Dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis lebih baik baginya dari dunia dan seisinya. Jadi bagaimana? Akankah semua ini berujung ke suatu jalan buntu? Sebab sumber literatur kuno dunia seperti perpustakaan Alexandria, Baghdad, dan sejumlah perpustakaan besar di negeri lainnya telah musnah hangus terbakar? Menurut hemat kami, kejanggalan ini akan terjawab jika umat Islam khususnya para ulama mengkaji ulang sejarah hijrahnya Bani Israel dari tanah Mesir dan memisahkan kisah Israiliyat Ahlul Kitab terhadap interpretasi ayat suci Al-Quran maupun kitab-kitab hadis. Insya Allah, hanya dengan ini saudara-saudara kita di Palestina akan bebas merdeka menempati tanah Kanaan, sebab Bani Israel yang di sana adalah Bani Israel gadungan. Apakah Anda mau menjadi umat Islam akhir zaman yang kebingungan ketika hadis-hadis berikut menjadi kenyataan? Boleh jadi saat itu The Third Temple of False Messiah telah berdiri megah di kawasan Temple Mount Yerusalem. Jika itu terjadi, mungkinkah Al-Mahdi rukun bertetangga dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Na'udzubillah, wallahu musta'an. Apapun endingnya, adalah kepastian bahwa hadis Rasulullah tentang Dajjal yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari akan terbunuh di sekitar pintu Lut, Palestina. Insya Allah akan kami lanjutkan pembahasan lainnya dalam video terpisah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.